Hai, nama saya Dan, dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda secara tepat bagaimana cara memulai LLC dengan Northwest Registered Agent. Prosesnya memakan waktu kurang dari 15 menit, dan saya akan membimbing Anda langkah demi langkah, membantu Anda di setiap titik keputusan agar Anda merasa yakin tidak melakukan kesalahan apapun. Pada akhir video, Anda akan siap untuk membuat LLC Anda, dan kami akan memastikan Anda tidak membuang-buang uang untuk layanan yang mungkin tidak Anda perlukan. Untuk memulai dan memastikan Anda mendapatkan penawaran terbaik, gunakan tautan khusus yang Anda lihat di layar di bawah ini. Anda juga akan menemukan tautan tersebut di deskripsi video. Tidak peduli kapan Anda menonton video ini, menggunakan tautan tersebut akan memastikan Anda mendapatkan harga terbaik saat mendaftarkan LLC Anda dengan Northwest Registered Agent. Untuk memulai, pilih negara bagian Anda. Saya akan memilih Pennsylvania. Bagi kebanyakan orang, Anda sebaiknya membentuk LLC di negara bagian tempat Anda benar-benar tinggal dan menjalankan bisnis. Lalu klik Mulai. Pada layar berikutnya, Anda akan menemukan tab di bagian atas, seperti Order, Company, Management, dan lain-lain. Tab-tab ini akan menjadi panduan kita, dan juga sesuai dengan bab-bab dalam video ini, jadi Anda akan selalu tahu persis di mana posisi Anda dalam proses ini. Saya akan menjelaskan biaya-biaya yang ada di ringkasan pesanan di sebelah kanan sebentar lagi, tapi pertama-tama, mari kita isi informasi pesanan di bawah ini. Di video ini, kita akan membuat LLC, jadi biarkan LLC tetap terpilih. Jika Anda penasaran tentang pilihan apapun dalam proses ini, Anda bisa mengklik ikon tanda tanya kecil di samping setiap opsi. Tooltip ini menjelaskan hal-hal dasar dengan bahasa Inggris yang sederhana. Anda bisa menutupnya dengan mengklik tanda X di pojok kanan atas. Jika Anda sudah melakukan riset dan pernah mendengar tentang memilih pajak sebagai S-Corp, jangan khawatir. Anda bisa mengurus itu nanti, dan saya akan tunjukkan di mana bagian itu muncul dalam alur prosesnya. Anda akan melihat hal itu disebutkan di tooltip di bawah bagian corporation, dan di sini Anda tetap memilih LLC, bukan corporation. Pada pertanyaan berikutnya, pastikan Anda mengonfirmasi negara bagian yang Anda pilih di layar sebelumnya. Dan di bawahnya, Anda akan melihat pilihan pengajuan pembentukan bisnis Anda. Biasanya Anda akan melihat opsi standar dan kemudian satu atau lebih opsi percepatan. Opsi standar itu adalah pilihan termurah, dan untuk kebanyakan orang itu sudah sangat cukup. Opsi percepatan berarti dokumen Anda akan diproses lebih cepat, tetapi tidak mengubah LLC itu sendiri. Itu hanya memengaruhi seberapa cepat negara bagian memproses pengajuan Anda. Dan harga-harga ini tergantung pada negara bagian. Jadi jika saya klik Oregon misalnya, tidak ada opsi percepatan karena pengajuannya sudah diproses dalam 1 hari dan biayanya lebih murah daripada Pennsylvania. Jadi gunakan opsi standar di negara bagian Anda jika Anda tidak terburu-buru dan jika Anda membutuhkan persetujuan LLC dengan cepat untuk rekening bank, kontrak, atau tenggat waktu, maka Anda bisa membayar untuk percepatan. Saya akan kembali memilih standar. Dan sebelum kita klik lanjutkan, ringkasan pesanan di sebelah kanan akan diperbarui seiring kita melangkah dan akan mencantumkan semua biaya selama proses berlangsung. Pertama, Anda memiliki paket dasar. Ini adalah biaya layanan $39 dari Northwest Registered Agent. Lalu Anda akan melihat biaya pemrosesan negara bagian Anda. Anda bisa melihat biaya untuk Pennsylvania di sini, tapi biaya dan total Anda kemungkinan akan berbeda dengan saya. Jika sudah siap, klik lanjutkan. Itu akan membawa Anda ke tab perusahaan. Pertama, masukkan nama bisnis Anda. Saya akan menggunakan Medix Media sebagai contoh. Jika Anda belum melakukannya, Anda sebaiknya memeriksa bahwa nama tersebut belum digunakan di negara bagian Anda. Kebanyakan negara bagian punya alat cari nama bisnis di situs web sekretaris negara, cari saja di Google pencarian nama bisnis negara Anda. Jika ingin jualan online atau bangun merek besar, cek juga merek dagangnya. Di Yaskiarisni, cari di database USPTO untuk cek status pendaftarannya. Link sumber ada di deskripsi. Intinya, Anda ingin sesuatu yang unik dan Anda ingin menghindari kebingungan dengan bisnis lain. Selanjutnya adalah menu drop-down untuk mengirim salinan gugatan dan pemberitahuan hukum kepada pengacara Anda. Semoga Anda tidak pernah membutuhkannya, tetapi jika Anda sudah memiliki pengacara dan ingin mereka terlibat, ubah ini menjadi ya. Lalu Anda bisa memasukkan email pengacara Anda. Jika Anda tidak memiliki pengacara, biarkan saja sebagai tidak. Selanjutnya adalah tujuan bisnis. Ini hanyalah deskripsi singkat tentang apa yang dilakukan LLC Anda. Buatlah sesederhana mungkin, 1 hingga 2 kalimat tentang aktivitas utama bisnis Anda sudah cukup. Sebagai contoh, saya akan menggunakan layanan pemasaran online dan pembuatan konten. Gulir ke bawah untuk melihat apa yang ada di bawah, dan di sini Anda akan melihat alamat fisik yang ingin Anda catat di negara bagian. Ini bisa menjadi informasi publik, tergantung pada negara bagian Anda. Jika Anda menginginkan lebih banyak privasi, pilih alamat agen terdaftar kami.
Dengan begitu, Anda tidak perlu mencantumkan alamat rumah Anda di catatan publik. Selanjutnya adalah alamat surat menyurat yang ingin Anda catat di negara bagian. Ini alamat resmi untuk surat negara bagian. Di banyak wilayah, ini bisa tercatat publik di data bisnis Anda. Untuk privasi, gunakan alamat agen terdaftar kami. Saat Anda menggunakan alamat Northwest, mereka dapat menerima surat dari negara bagian untuk Anda dan memindainya ke akun online Anda. Biasanya pada hari yang sama surat itu tiba. Jika Anda ingin negara bagian mengirimkan surat langsung kepada Anda, pilih alamat surat menyurat Anda. Dan jika Anda ingin menggunakan alamat lain seperti kantor atau kotak surat, pilih tentukan alamat lalu isi alamat tersebut. Saya akan menutup ini dan tetap menggunakan alamat agen terdaftar kami. Setelah selesai, klik lanjutkan untuk melanjutkan ke tab manajemen. Anda dapat memilih jenis manajemen. Bagi kebanyakan orang, manajemen oleh anggota adalah pilihan yang tepat. Manajemen oleh anggota berarti pemilik yang menjalankan LLC. Jika Anda adalah pendiri tunggal atau tim kecil, ini mungkin pilihan yang tepat untuk Anda. Manajemen oleh manajer biasanya untuk situasi di mana para pemilik tidak menjalankan operasi sehari-hari. Dalam kasus tersebut, Anda memilih seorang manajer untuk mengambil keputusan bisnis. Jika Anda tidak yakin, biarkan pilihan manajemen oleh anggota tetap dipilih. Seperti biasa, Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut di bawah tooltip. Selanjutnya, masukkan detail untuk anggota pertama. Ini adalah pemilik dari LLC. Jika Anda seorang solopreneur, Anda hanya akan memiliki satu anggota, jadi Anda akan memasukkan nama Anda di sini. Kemudian pilih alamat yang akan dicatat ke negara bagian. Saya akan membiarkan ini tetap menggunakan alamat agen terdaftar kami lagi. Menggunakan alamat tersebut adalah salah satu keuntungan menggunakan Northwest Registered Agent. Jika LLC Anda memiliki lebih dari satu pemilik, klik tambah anggota, lalu masukkan informasi anggota berikutnya dengan cara yang sama. Saya akan menutup ini karena saya hanya memiliki satu anggota. Dan setelah selesai, klik lanjutkan. Sekarang Anda berada di tab kontak dan bagian ini mudah. Cukup masukkan detail kontak Anda seperti nama, nomor telepon, dan alamat surat menyurat Anda. Setelah Anda memasukkan detail Anda, klik lanjutkan untuk melanjutkan ke tab akun. Di tab akun, Anda membuat login untuk Northwest Registered Agent. Masukkan alamat email Anda, lalu buat dan konfirmasi kata sandi Anda. Setelah Anda melakukan itu, klik lanjutkan untuk melanjutkan ke tab identitas bisnis. Identitas bisnis pada dasarnya adalah hal-hal dasar online Anda, seperti nama domain, situs web sederhana, alamat email bisnis, dan nomor telepon bisnis. Secara default, Northwest Registered Agent menawarkan uji coba gratis selama 90 hari untuk layanan-layanan ini. Jika Anda membiarkan tombol ini tetap aktif, Anda akan mendapatkan uji coba tersebut, dan Anda akan melihat harga setelah masa uji coba berakhir. Atau jika Anda mematikan tombol ini, Anda bisa memilih hanya yang Anda butuhkan. Misalnya, Anda bisa memilih hanya layanan telepon atau nama domain saja. Dan jika Anda ingin detail lebih lanjut, klik ikon tanda tanya kecil di samping setiap opsi. Disinilah Anda akan menemukan beberapa informasi harga. Sekarang, bagi banyak orang, menurut saya masuk akal untuk mendapatkan hal-hal ini dari perusahaan yang memang spesialis di bidangnya. Dengan cara itu, Anda mungkin mendapatkan lebih banyak fitur atau harga jangka panjang yang lebih baik. Sebagai contoh, saya baru-baru ini membuat tutorial tentang pembuat situs web AI dari Hostinger. Hostinger adalah penyedia layanan web hosting, dan alat AI mereka dapat membantu Anda membuat situs online dengan cepat. Jika Anda memilih paket tahunan atau lebih lama dengan penyedia seperti Hostinger, Anda bisa mendapatkan harga bulanan yang lebih terjangkau daripada yang ditampilkan di sini. Hostinger juga menawarkan email bisnis, yang juga saya bahas di tutorial tersebut, tautannya ada di deskripsi di bawah. Untuk tutorial ini, saya tidak membutuhkan add-on dari Northwest. Jadi saya akan mematikan layanan Business Identity seperti yang terlihat di sini, lalu saya akan klik lanjutkan. Dan itu membawa kita ke tab item optional. Disinilah Anda ditawarkan beberapa add-on. Tapi izinkan saya menjelaskan satu persatu agar Anda bisa mengaktifkan hanya yang Anda butuhkan dan menghemat uang dengan melewati yang tidak perlu. Yang pertama adalah Tax ID. Ini adalah EIN Anda atau nomor identifikasi pemberi kerja yang merupakan nomor pajak federal untuk bisnis Anda. Banyak orang mendapatkan EIN agar bisa membuka rekening bank bisnis, membayar pajak, atau mempekerjakan karyawan di kemudian hari. Jika Anda mau, Anda bisa mendapatkan EIN langsung dari IRS sendiri secara gratis. Northwest juga bisa mengurusnya untuk Anda, dan itu akan muncul di sini sebagai add-on jika Anda mengaktifkannya. Jika Anda sudah memiliki nomor jaminan sosial, biayanya adalah $50. Jika Anda tidak memiliki nomor jaminan sosial, biayanya lebih mahal karena proses pengajuannya lebih lama dan lebih rumit. Saya pernah membentuk LLC dengan beberapa anggota bertahun-tahun lalu, dan saya mengurus sendiri serta mendapatkan EIN saya sendiri.
Mendapatkan EIN itu relatif cepat dan benar-benar bisa dilakukan sendiri. Tapi jika saya melakukannya hari ini, saya akan dengan senang hati membayar $50 di sini untuk melewati dokumen tambahan dan menghindari kesalahan apapun. Selanjutnya adalah pemilihan S Corporation dengan IRS. Ini tidak berarti Anda membentuk korporasi hari ini. Anda tetap membentuk LLC. Pemilihan ini hanya berkaitan dengan bagaimana IRS mengenakan pajak pada LLC Anda. Beberapa bisnis memilih perpajakan S Corp di kemudian hari karena dapat mengurangi pajak dalam situasi tertentu. Konsekuensinya adalah biasanya menambah lebih banyak dokumen dan pembukuan, serta seringkali membutuhkan penggajian jika Anda membayar diri sendiri. Jika Anda belum yakin, lewati saja bagian ini untuk sekarang. Anda bisa membentuk LLC hari ini dan berkonsultasi dengan penasihat pajak nanti untuk memutuskan apakah pemilihan S Corp cocok untuk bisnis Anda. Anda tidak harus memilih ini pada saat Anda membuat LLC. Selanjutnya adalah layanan surat premium. Sebagai agen terdaftar Anda, Northwest sudah akan menerima dan memindai surat negara bagian serta pemberitahuan hukum untuk Anda. Layanan surat premium berbeda. Layanan ini juga untuk semua surat bisnis reguler Anda. Jika Anda mengaktifkannya, saya akan menyalakan ini di sini. Anda akan memilih negara bagian layanan Anda, lalu Anda akan mempelajari jenis layanan dan metode pengirimannya. Anda harus memilih antara penerusan surat premium dan kantor virtual, dan Anda bisa mempelajarinya di sini beserta harganya. Dan Anda akan memilih antara metode pengiriman diteruskan secara fisik atau dipindai secara digital. Catatan penting, layanan surat premium tidak tersedia di setiap negara bagian. Jadi jika Anda tidak melihat negara bagian Anda sebagai pilihan, itulah alasannya. Dan jika Anda sudah memiliki pengaturan surat yang baik, Anda bisa melewati bagian ini. Jika Anda ingin menjaga alamat rumah tetap pribadi dan menyimpan semua surat bisnis di satu tempat, ini bisa dipertimbangkan, tapi saya akan mematikan fitur ini. Selanjutnya adalah pendaftaran merek dagang. Ini berkaitan dengan melindungi nama merek atau logo Anda. Ini tidak diwajibkan untuk membentuk LLC Anda, dan jika saya menutup ini lalu mengaktifkannya, Anda bisa melihat bahwa biayanya adalah $599. Di Amerika Serikat, Anda bisa membangun beberapa hak merek dagang hanya dengan menggunakan nama atau logo Anda dalam bisnis, seperti di situs web dan pemasaran Anda. Tetapi hak-hak tersebut biasanya terbatas pada wilayah di mana Anda benar-benar beroperasi. Pendaftaran federal di sini tidak diwajibkan untuk membentuk LLC Anda, tetapi dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat, termasuk asumsi hukum dan kemampuan untuk menegakkan merek secara nasional untuk barang atau jasa yang tercantum dalam pendaftaran Anda. Jika Anda memutuskan untuk melakukannya sekarang, Anda juga dapat mengaktifkan layanan pemantauan merek dagang. Ini akan membantu Anda tetap waspada terhadap potensi pelanggaran. Namun, jika Anda belum siap memutuskan, tidak masalah untuk melewati bagian ini hari ini dan kembali mempertimbangkannya nanti setelah nama dan branding Anda sudah final. Saya bukan pengacara, jadi jika Anda ragu, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan pengacara merek dagang. Terakhir, Anda akan melihat opsi untuk pengajuan nama dagang DBA. DBA atau Doing Business As adalah nama dagang yang Anda gunakan secara publik ketika berbeda dari nama resmi LLC Anda. Jadi jika nama LLC Anda dan nama merek publik Anda sama, kemungkinan besar Anda tidak memerlukan DBA. Jika Anda belum yakin, lewati saja untuk saat ini dan Anda selalu bisa menambahkannya nanti. Saya akan menutup ini. Dan setelah Anda memilih add-on yang diinginkan, klik lanjutkan untuk berpindah ke tab pembayaran. Sebelum Anda membayar, periksa sekali lagi ringkasan pesanan di sebelah kanan. Di sini Anda dapat melihat paket dasar Anda, biaya negara bagian, dan add-on apapun yang Anda pilih. Satu hal yang belum kita bahas adalah pengajuan perpanjangan. Pengajuan perpanjangan adalah laporan yang diwajibkan beberapa negara bagian untuk menjaga LLC Anda tetap aktif dan dalam status baik. Tergantung pada negara bagian, ini bisa berupa laporan tahunan, laporan 2 tahunan, atau sesuatu yang serupa. Baris ini menunjukkan 0 hari ini karena tidak ada biaya di muka untuk mendaftar. Nantinya, Northwest Registered Agent akan memberitahu Anda sebelumnya, dan jika Anda tetap terdaftar, mereka akan mengajukan untuk Anda dan mengenakan biaya negara bagian ditambah biaya layanan $100. Anda juga dapat membatalkan layanan ini di akun online Anda jika Anda tidak ingin melakukan pengajuan otomatis. Sama seperti ID pajak, ini adalah salah satu biaya kenyamanan yang secara pribadi akan saya pertimbangkan karena menghemat waktu dan mengurangi kemungkinan melewatkan tenggat waktu. Saya akan menutup ini. Dan jika Anda mengklik tooltip di samping apa yang terjadi setelah saya membayar, Anda akan masuk ke akun Anda untuk meninjau informasi yang telah Anda masukkan, dan Anda mengonfirmasinya sebelum mereka mengajukan dokumen. Kemudian Anda dapat melacak status dan perkiraan penyelesaian di dalam akun Anda. Di video ini, saya tidak akan mengajukan permohonan untuk demo LLC ini, tapi beritahu saya jika Anda punya pertanyaan. Jika Anda hanya mengikuti langkah-langkahnya dan sekarang siap untuk memulai prosesnya, pastikan Anda menggunakan tautan khusus di deskripsi.
Itu akan memberi Anda harga terbaik yang kami miliki saat ini untuk paket dasar dengan Northwest Registered Agent. Terima kasih sudah menonton dan selamat atas dimulainya bisnis baru Anda.